Hari ini, seperti yang video aku sampaikan sebelumnya, kalau ada update terkait PLTS, maka aku akan buatkan videonya. Nah, kali ini di rangkaian PLTS yang kedua, yaitu menggunakan SCCA Fever, itu aku melakukan beberapa upgrade tambahan. Itu yang pertama, penambahan voltmeter di bagian outputnya. Kemudian yang kedua, itu modifikasi relay dengan menambahkan stop kontak. Dan yang terakhir ada menambahkan modul ATS di rangkaian panel surya. So, biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita cek video berikut ini. Jadi ini adalah kondisi SCC di saat malam hari. Kalau kita cek voltase baterai saat ini di 13,4 volt. Dan kalau kita cek lampu indikatornya tidak menyala karena memang tidak ada pengecasan melalui solar panel di atas karena malam hari. Kemudian kalau kita cek selanjutnya untuk bagian atas, nah ini adalah penambahan komponen yang pertama, yaitu adalah voltmeter. Alasan kenapa aku nambahin voltmeter di sini karena biar kelihatan dari jauh. Soalnya kalau dari SCC itu kita harus nekan dulu supaya lampunya menyala. Dan itu harus dari dekat. Kalau udah pakai voltmeter agak kelihatan dari jauh. Soalnya kemarin pernah baterainya itu sampai drop banget karena cuacanya musim hujan seharian. Jadi sampai drop dan ya harus dipancing dulu baterainya gitu. Jadi SCC-nya nggak mau charging. Cuma sebuah kelemahan yang aku temukan adalah selisihnya lumayan nih, 0,4 volt. Jadi di sini 13 volt nih di outputnya. Tapi di baterai SCC itu kebaca 13,4 volt. Ya sebenarnya nggak apa-apa, yang penting kita tahu aja gitu. Selanjutnya untuk relay, ini aku tambahkan stop kontak. Stop kontak ini berfungsi sekali. Nah, ini saat ini kondisinya off ya. Sekarang kita akan coba on kan, biar inverternya menyala. Oke, ini inverternya menyala. Dan kalau kita lihat menyala saat ini kita cek 13,1 volt. Nah, kalau relaynya itu menyala tanpa stop kontak, itu kalau kita on off seperti ini kontaknya, inverter, itu nggak fungsi. Jadi dia tetap menyala. Makanya aku tambahin stop kontak biar dia bisa mati inverternya. Nah, itu berhasil kan? Untuk penambahan berikutnya, ini adalah modul ATS yang aku beli harganya kisaran 85 ribuan. Untuk bagian atas ini namanya output AC yang kalau kita gunakan langsung itu biasanya inverter langsung colokan aja kontak. Namun kita pindahkan ke menggunakan modul ATS ini. Nah, kemudian di bawah ini ada dua input. Yang pertama adalah input AC yang utama, ini adalah main source-nya. Di sini aku pakaikan ke PLN. Walaupun sebenarnya aku nggak pakai yang utamanya adalah PLN. PLN sebagai backup. Tapi aku masukkan ke yang pertama. Nah, ini colokannya. Nggak aku colokin. Kemudian untuk input berikutnya adalah input melalui baterai. Baterai ini sebagai yang utama sebenarnya. Cuman aku gunakan di backup gitu. Nah, kita colokkan. Nah, seperti ini. Jadi inputnya dari inverter ini. Untuk pemasangan input source-nya itu boleh kebalik nggak Bang? Boleh. Jadi kalau kalian mau yang pertama itu langsung dipasangkan ke baterai yang utama, yang kedua PLN itu juga boleh. Semuanya tergantung dari skenario penggunaan kalian. Modul ini sangat berguna, terutama buat kalian yang mungkin salah satu sumber listriknya itu sering bermasalah. Misalnya saat PLN itu tiba-tiba suka mati, kalian bisa jadikan backup untuk PLTS. Atau sebaliknya, kalian mau jadi utamanya PLTS, PLN sebagai backup juga bisa. Misalnya baterainya udah hampir habis nih, jadi kalian bisa jadikan alternatif sumber source-nya. Oke, kemudian di sini aku mau coba untuk mendemokan bagaimana cara kerja dari ATS ini. Nah, di sini untuk ini aku off-kan dulu untuk inverternya. Oke, sudah off. Kemudian karena ini kontaknya aku untuk nyalakan relaynya itu pakai Smart Life aplikasinya. Ini terhubung ke stop kontak yang terhubung langsung ke WiFi. Skenario penggunaannya seperti ini. Jadi ketika aplikasi ini, smart plug-nya itu mati ataupun PLN mati, maka inverter otomatis menyala. Tuh, kalau dia hidup, maka langsung mati inverternya. Tuh, jadi relaynya bekerja seperti itu. Dan kita lihat, selanjutnya kita akan coba untuk mematikan dulu stop kontaknya di sini.
Aduh, ketekan lagi nih, jadi loading lagi. Kita coba matikan dulu. Tuh, kita matikan ceritanya. Jadi, mati listrik PLN, maka relaynya akan bekerja. Bekerja untuk smart plug ini ada satu lagi di inverter. Tuh, inverter nyala, smart plug-nya ada satu lagi, nggak langsung hidup outputnya. Karena aku sambungkan ke smart plug. Tuh, tuh, itu lampu indikatornya nggak menyala. Jadi kita harus nyalakan lagi. Ini namanya max. Tuh, smart plug-nya. Jadi bisa di rename sesuai yang kita inginkan. Kita kustomisasi, kita nyalakan, dan kita lihat lampunya menyala. Bisa di on off juga dari tombol di situ. Cuman aku penggunaannya sebenarnya aku schedule lagi, jadi otomatis nggak manual gitu. Kalau nggak otomatis ngapain kita harus pakai itu gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ini nggak ada penggunaan power karena saat ini PLN-nya masih menyala. Tuh, di main source-nya masih menyala terhubung ke listrik PLN, makanya di smart plug-nya itu belum terbaca penggunaan dari beban listrik. Tuh, kita akan coba. Ini kita akan melepaskan ataupun mencabut listrik PLN. Tuh, kita perhatikan lampu indikator ATS-nya menyala karena main source-nya terhubung. Kita akan cabut, lepas. Ceritanya PLN-nya mati nih. Tuh, lampu indikatornya langsung mati. Inverternya tetap menyala. Kita lihat, dan kalau kita cek di smart plug sekarang di aplikasi, tuh kita buka si Max ini tadi, electricity untuk lihat penggunaan. Oke, ini ada sedikit delay. Kita coba refresh dulu sebentar. Kita buka si Max bagian electricity, dan kita lihat nih, tuh penggunaannya 32,5 watt. Jadi sekarang dia pakai listrik dari baterai, bukan dari PLN gitu. Tuh, ATS-nya nggak menyala lampunya. Berarti sekarang dia pakai yang backup. Backupnya adalah listrik dari baterai ini tadi, ataupun dari PLTS. Nah, begitulah kurang lebih penggunaan skenario-nya. Cuman karena di daerahku ini listriknya nggak menyala 24 jam. Jadi itu hanya menyala dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Jadi siangnya aku pakai PLTS. Nah, ini yang aku bilang tadi, schedule-nya. Jadi smart plug-nya itu aku beri schedule lagi, nggak langsung on, nggak langsung off gitu. Di setting lagi tuh, jam 8.30 untuk menyala tiap hari, dan setting yang lainnya. Tuh, bisa disetting juga di sini untuk relay statusnya, mau on atau off. Selain untuk membuat schedule pada otomisasi perangkat kita, nah aplikasi ini juga bisa men-tracking penggunaan output listrik yang kita hasilkan. Itu per bulannya bisa kita cek. Nanti ada listnya di aplikasi. Itu sangat membantu sebenarnya sih untuk penggunaan kita. Jadi penggunaan harian atau bulanan itu berapa, kita bisa melihat penghematannya berapa gitu. Dan harganya juga murah kok, di all shop sekitar 70 ribuan gitu udah dapat. Jadi di rakitan PLTS ini aku pakai dua smart plug, satu di PLN, satu lagi di inverter. Yang di inverter aku beli yang versi yang kaki 3, yang sama dengan outputnya gitu. Nah, ini aku coba nyalakan lagi PLN-nya, dan kita lihat lampu indikatornya menyala ya, warna merah. Kalau kita lihat di aplikasi, maka untuk penggunaan listrik itu akan 0. Kita coba ambil lagi. Mana nih tadi HP-nya nih? Kita coba lihat aplikasinya. Mana tadi? Oke, ini. Max, kita lihat electricity. Nah, kita lihat kan, powernya itu 0. Jadi saat ini menggunakan listrik dari PLN. Meskipun inverternya itu menyala. Jadi saat ini baterainya mensuplai untuk inverter tetap menyala. Tapi untuk outputnya, nah ini kita lihat menyala, tapi dia nggak ngambil dari baterai, tapi dari PLN. Nah, itulah fungsi dari ATS ini, cara kerjanya. Sedikit aku demokan, sebenarnya kalian bisa customisasi lagi, kalian mau atur sedemikian rupa bagaimana penggunaannya. Cuman kalau di rakitan aku, penggunaannya seperti ini gitu.
Dan kalau teman-teman lihat ini kabelnya masih agak berantakan, ruwet gitu. Nanti aku mau coba kalau lagi rajin deh, mau coba dirapikan lagi biar lebih bagus gitu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, sampai jumpa lagi di update selanjutnya.